Selamat Natal Bapak Ibu dan semua. Di kebaktian Natal pertama memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, renungan yang boleh menyapa kita pada pagi ini di Natal pertama ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat kita semua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, Natal yang memang ditampilkan dengan kesederhanaan, ya. Nah, kita paham bersama bahwa memang kita akan terus menggumuli peristiwa Natal ini ketika kita sudah dibawa dalam saat-saat seperti ini, ya. Kita kembali akan merefleksikan, ya, setiap pribadi kita yang boleh hadir di sini, kita akan mengambil refleksi pribadi yang itu boleh menyemangati kita, ya. Bahkan renungan pagi ini yang tetap akan menyemangati kita bahwa yang lahir itu adalah seorang juru selamat, ya, yang menyelamatkan kita, akan menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa sensus itu adalah satu sarana yang memang itu sudah ditentukan menurut penulis itu kemungkinan bisa per 14 tahun, kemudian dilanjutkan kembali. Nah, ada dua, ya, minimal tujuan kalau itu dilakukan. Yang pertama itu memang untuk mengetahui soal kewajiban pajak, dan yang kedua itu ya mencari calon-calon yang diwajibkan untuk wajib militer. Nah, itu dari beberapa literatur. Nah, kemudian memang untuk hal ini Yahudi itu dikecualikan, ya. Nah, kemudian kita bisa paham saudara-saudara bahwa untuk jarak yang tidak sedikit itu bisa 8 sampai 5 mil atau kemungkinan itu 120 km dari Nazaret, ya, ke Betlehem, itu bukan jarak yang mudah, bukan jarak tempuh yang mudah untuk dilalui oleh kedua pribadi ini, Yusuf dan Maria, yang dalam keadaan mengandung di renungan kita ini, ya, dalam keadaan mengandung. Bahkan semua kesederhanaan yang akan menyusul dalam cerita berikut yang kita lihat, ya, soal bagaimana ketiadaan tempat, soal bagaimana masyarakat merespon akan kehadiran
dua pribadi ini bahkan tidak ada tempat, kemudian harus di satu tempat yang sebenarnya tidak layak, ya. Jadi ada dua ruangan. Kalau tempat persinggahan itu yang pertama bisa menjadi persinggahan yang normal, tempat penginapan yang normal. Yang kedua itu tempat hewan yang memang dipergunakan bisa menjadi alat transportasi. Nah, kemudian kedua pribadi ini, Yusuf dan Maria ini harus mengambil tempat yang tidak layak itu, ya. Tempat persinggahan daripada alat transportasi tadi itu, ya, tempat binatang. Mari kita lihat saudara-saudara, tidak ada tempat, kita bisa memahami ini adalah bentuk ketersisihan, bahkan juga bentuk penolakan yang sudah diperlihatkan kepada kita jauh-jauh hari. Bahkan tidak ada tempat bentuk penolakan, kita belum mampu, kalau seandainya kita hadir pada saat itu, kita belum mampu menangkap pesan itu bahwa ternyata itu adalah rahasia daripada pekerjaan Allah yang cukup besar untuk dunia ini, ya. Rahasia dari pekerjaan Allah yang cukup besar yang terus akan dipahami oleh dunia ini dan terus akan kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Dua pribadi yang selalu setia bahkan kepatuhan yang ditampilkan di sini. Saudara-saudara, kita tidak akan mungkin lupa dengan pribadi seorang wanita Maria ini. Kalau kita diperhadapkan kepada dua pilihan sekarang, apakah kita menjalani kehidupan ini dengan sekedar keinginan atau harapan? Yang pasti kalau kita memiliki atau merindukan satu keinginan, kita akan mencoba merumuskan tujuan, pencapaian, bahkan ada target, limit waktu, bagaimana supaya keinginan itu bisa sampai. Bahkan cenderung kita tidak akan berlama-lama untuk merealisasikan keinginan kita itu. Tapi ketika kita bicara harapan, maka kita tidak akan mungkin bisa menargetkan limit atau waktu. Dalam harapan juga kita belum melihat satu kepastian itu. Tapi kita akan terus menata harapan kita itu supaya apa yang menjadi harapan kita itu menjadi satu kenyataan pada saatnya. Bahkan kita yakin betul bahwa dalam harapan itu hampir kita tidak memiliki usaha yang maksimal kecuali hanya penyerahan diri kepada Dia yang kita imani dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, Maria menampilkan satu kehidupan bukan hanya atau jauh daripada keinginan, tapi harapan. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius, ya. Selain daripada Injil Lukas ini, bagaimana ketika kabar itu sampai kepada dia, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bodo lauro hatta aut sugari hita Maria, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Apakah ini bentuk kepasrahan dari satu ketidaktahuan? Tapi inilah iman Bapak Ibu dan para pemuda gereja. Inilah iman. Inilah harapan itu. Seandainya soal keinginan, ya dia akan bicara. Ya, saya tidak mengenal seorang pria, bahkan saya tidak berhubungan dengan seorang pria. Bagaimana mungkin saya akan mengandung? Oleh karena itu kita bisa membayangkan perjalanan. Kalau dalam literatur mengatakan itu 8 sampai 9 mil, lebih kurang 120 km. Medan Syattar mete, 120 km dengan berjalan tanpa ikatan perkawinan gitu kan. Mengandung yang dikandung oleh Roh Kudus, rahasia Allah yang tidak bisa atau tidak mudah untuk kita pahami kecuali kita imani. Oleh karena itu Bapak Ibu dan para pemuda gereja, jangan pernah menikmati Natal ini dengan rutinitas. Tapi biarlah kita
menghidupi Natal ini dengan pengharapan yang semakin teguh, pengharapan yang semakin kita tata, supaya saatnya kita akan menikmati apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Apapun itu, Natal memperkenalkan kepada kita dua pribadi yang memiliki integritas yang luar biasa, Yusuf dan Maria. Oleh karena itu, biarlah Natal pertama ini akan mengingatkan kita menjadi pribadi yang selalu menjaga kekudusan, menjaga integritas, menjaga harapan, dan bukan hidup sekedar dengan keinginan. Apapun itu, ada begitu banyak keinginan kita, bahkan melampaui dari kemampuan kita, bahkan terkadang di luar daripada kemampuan kita ketika kita bicara soal keinginan. Tapi ketika kita hidup dan menata harapan kita, kita hidup dengan kepasrahan, kita hidup dengan keikhlasan, bahkan penyerahan diri kepada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang tahu apa yang akan Engkau berikan. Engkau yang akan memberikan kemampuan kepadaku untuk menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan-Mu. Saudara-saudara, itu sukacita Natal yang harus kita pahami bersama. Kehadiran Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya, walaupun bentuk penolakan itu sangat nyata, membuktikan bahwa dunia ini menolak itu. Tapi dunia ini harus diingatkan tidak mampu untuk menolak bahwa Allah punya rencana besar untuk dunia ini. Allah punya rencana besar untuk orang-orang yang menyambut dan merindukan kedatangan Juru Selamat itu. Allah punya rencana besar bagi kita setiap pribadi yang bersukacita menyambut kedatangan Juru Selamat itu, yang memastikan kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita saat yang akan datang. Ketika kita akan terus menata iman kita, menata pengharapan kita dalam kehidupan yang sangat-sangat singkat ini. Dalam keadaan hamil, kepatuhan melewati yang begitu sulit. Waktu yang sudah ditentukan Allah. Kenapa tidak lahir dalam perjalanan? Ya, seperti cerita ada yang lahir dalam perjalanan dari Semarang ke Surabaya dalam perjalanan mengendarai kereta api. Kenapa tidak lahir seperti kelahiran di pengungsian ketika perang? Tapi kenapa harus lahir di kandang domba? Sesuatu yang tetap menjadi rahasia, saudara-saudara. Rahasia yang diungkap, dibuka Allah kepada kita. Apa yang menghadirkan para gembala itu? Apa yang mendorong, apa yang memotivasi, apa yang menguatkan mereka untuk hadir di kandang domba itu? Apa yang memastikan orang Majus yang tanda kutip adalah kelompok orang-orang yang pintar datang untuk mencari raja itu, bahkan menemukan raja itu? Saya berpikir itu adalah mewakili setiap pribadi kita ketika kita tetap akan merindukan akan kedatangan Juru Selamat itu dalam kehidupan kita. Dan dalam bentuk penantian itu saat ini. Ya. Kitalah yang implementasikan itu. Sebagai anak-anak muda, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, bagaimana kita memaknai itu dalam bentuk penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sambil akan tetap merenungkan bahwa Dia sudah datang ribuan tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang lahir itu anak Allah. Anak Allah, bukan bayi biasa. Bahkan yang lahir itu menentukan satu kebesaran yang harus kita pahami bersama.
Tidak ada yang menandakan bahwa itu adalah kuasa manusia. Tapi dunia harus diingatkan bahwa itu adalah kuasa Allah. Semua kita harus melihat itu sebagai satu keajaiban yang tidak bisa kita pahami. Kemiskinan dan kesederhanaan dan semua bentuk yang dihadirkan di Bethlehem itu adalah keajaiban untuk kepastian kita, untuk sukacita kita. Suatu rahasia dalam pekerjaan Allah yang terus akan Allah tampilkan dalam kehidupan kita ini. Dalam ketidakmampuan kita untuk memaknai, dalam ketidakmampuan kita untuk mengerti dan untuk paham, bahkan sulit untuk paham dalam kehidupan ini, Allah selalu mewujudkan, menghadirkan banyak rahasia dalam kehidupan kita ini yang diungkap pada saatnya. Bahkan dengan jujur kita mengatakan, nuaikpe asahuboto. Saat ini baru aku bisa paham. Kita yang tahu Bapak Ibu bagaimana kita menjalani tahun 2021 ini. Apakah kita terseok-seok? Apakah kita jatuh bangun? Suka duka? Kita yang lebih paham. Bahkan kita yang menentukan bagaimana kita melewati masa-masa sulit itu dan memenangkan itu di dalam sukacita. Nah, kalau kita bisa memahami itu, tentunya kita akan bersiap untuk menghadapi hal yang mungkin tetap akan mewarnai kehidupan kita ini. Kenapa? Karena rahasia-rahasia yang tidak kita pahami itu sudah dibuka oleh Allah dengan memberikan Yesus sebagai juru selamat. Kepastian soal hidup, bahkan soal kebenaran dihadirkan di kandang domba itu. Bethlehem, desa yang kecil, dipilih untuk mengawali sesuatu yang besar. Gak ada yang gak mungkin kan? Nang adong nasotar patu baripata. Haradiut tado. Ya. Apakah kita siap dengan itu? Perbuatan Allah yang sulit dipahami oleh manusia, bahkan dalam hidup, bisa saja kita akan ketemu dengan sesuatu yang sulit. Sepertinya buntu, bahkan tidak ada jalan lain. Tetapi selalu ada jalan yang Allah berikan, yang harus akan tetap kita pahami. Bahkan kita jujur dalam kehidupan kita, bahwa kita akan terus perlu ditolong dan dibantu, bahkan dikuatkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Dia sudah buka jalan. Allah sudah buka jalan bagi kita. Oleh karena itu, marilah di dalam jalan itu. Marilah untuk setia tetap akan berjalan di jalan itu. Jalan kebenaran dan hidup yang diberitakan kepada kita. Apa yang diinginkan Allah bagi kita di Natal pertama ini? Ketika kita memperingati kelahiran Yesus yang sudah lahir itu. Ketaatan, kesetiaan. Dua pribadi Yusuf dan Maria mendidik kita Bapak Ibu dan para pemuda untuk menjadi pribadi yang taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan itu akan membuahkan kepada kita saatnya untuk melihat hal-hal yang lebih besar dalam kehidupan kita ini. Apapun itu, soal pendidikan, soal pekerjaan, soal keluarga, bahkan soal-soal yang lain. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan kalau kita setia, kalau kita taat kepada Dia. Natal sudah membuktikan itu. Oleh karena itu, yang merayakan Natal adalah pribadi-pribadi yang selalu percaya bahwa semua akan dibuka pada saatnya. Semua akan diwartakan pada saatnya. Itu yang mau kita bangun dalam sukacita hari ini. Iunang holan ate. Madabu hita tu sada rutinitas. Dengi adong mamandok. Biarlah kemarau setahun.
dibalas dengan hujan sehari. Nang gua pala tikinatalon au ibadah anon holan salpu to baru tonggo muse songon nataoni dang disibe, bukan di situ lagi. Ya. Jangan menjadi orang percaya seperti kapal selam itu kan. Dia hanya muncul per triwulan, per semester, naik ke permukaan. Itu pun kalau kita tanya, kenapa kau ibadah? Ada persoalan dalam hidupku. Mungkin kalau nggak ada persoalan, nggak datang itu ibadah, nggak datang itu ke persekutuan, bahkan nggak mau itu komunikasi dengan teman-teman. Natal bukan peristiwa periodik, Bapak Ibu dan para pemuda. Natal adalah sesuatu yang sudah menjadi sejarah dalam kehidupan kita ini. Bahkan kepatuhan yang diperlihatkan oleh Maria dan Yusuf itu mengawali sukacita kita dalam penantian kita akan hal-hal yang besar yang masih akan terus Dia berikan dalam kehidupan kita ini. Mari kita pastikan itu dalam perayaan Natal ini. Bukan soal keinginan, saya katakan tadi. Yusuf juga awalnya kan dia mencoba melakukan satu konfrontasi, diskusi, komunikasi. Bahkan dia mencoba untuk meninggalkan Maria. Tapi Allah mengatakan bukan seperti itu. Dan dia paham, dia mengerti yang diawali dengan ketidakpahaman dan ketidakmengertian gini. Bahkan kehidupan kita ini juga. Bukan soal keinginan, apapun itu. Ini refleksi yang saya pergumulkan sebagai pendeta, dan saya juga mau ajak kita untuk mempergumulkan ini. Bukan soal keinginan, apapun itu. Gak ada masalah dengan kerinduan-kerinduan kita. Tapi ketika kita membangun itu dengan harapan, maka kita akan terus merefleksikan itu dengan ibadah kita, dengan persekutuan pribadi kita, bahkan keteduhan, kemudian juga dengan jam-jam doa kita yang akan terus kita pelihara, sehingga kita boleh melihat dan menikmati karya Tuhan itu yang selalu memberikan jalan keluar, kepastian di tengah-tengah kehidupan kita ini. Saya pastikan Bapak Ibu, sesuatu yang belum kita lihat pada tahun ini, dengan harapan kita akan melihat dan Allah akan mewujudkan itu pada tahun yang akan datang. Tugas kita hanya itu, setia dan taat dalam kehidupan kita ini. Saya selalu katakan kepada kita, kesetiaan dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak populer dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengklaim sebagai anak-anak Tuhan, sesuatu yang tidak akan pernah populer dalam kehidupan kita. Tapi Allah memperkenalkan yang tidak populer itu untuk kita nikmati, untuk kita jalani dalam kehidupan kita ini. Keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan apapun itu. Marilah kita menjalani itu, supaya kita saatnya akan melihat karya Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Selamat Natal Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari yang teduh ini Engkau memberikan cuaca yang baik ini. Kami boleh ibadah di tengah-tengah gerejamu ini. Di perayaan Natal pertama, kami memperingati kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami boleh memaknai ini dengan mengambil waktu ini untuk selalu membangun sukacita kami. Ketika kami akan selalu membangun harapan-harapan kami, bahkan penyertaan-Mu yang kami percayai akan selalu dan selalu dalam kehidupan kami. Walaupun kami sering lemah, lengah, bahkan lupa, tapi renungan ini memastikan kami Tuhan, bahwa dua pribadi, Yusuf dan Maria, yang Allah pakai melalui mereka kelahiran anak-Mu Juru Selamat itu, memastikan kami bahwa rencana besar itu Tuhan hanya ada di pihak Allah. Kami percaya bahwa hal-hal yang besar itu, hal-hal yang luar biasa itu Engkau akan berikan kepada kami kalau kami taat dalam tangan pengasihan-Mu.
Biarlah Tuhan pakai kami untuk hal-hal yang lebih besar. Bahkan ketika kami boleh memaknai kehadiran kami di semua komunitas yang kami hadirkan, yang kami hadiri dalam kehidupan kami ini. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua para pelayan untuk setia dengan semua tugas panggilan. Berkati Tuhan semua lansia yang di Natal ini tidak bisa beribadah oleh karena kesehatan yang belum sempurna betul. Biarlah mereka boleh sukacita. Kalaupun mereka boleh ibadah melewati online atau via Zoom, Tuhan, yang masih boleh difasilitasi oleh gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa permohonan kami. Amin. Kita